Tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, kalian diharapkan mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, kalian diharapkan mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Dan yang kelima, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Saya yakin kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Nah, mari kita lihat teks berikut ini yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, kamu telah membaca bacaan Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan tersebut? Carilah lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Ya, berdasarkan bacaan tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa peristiwa yang terjadi adalah warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang kesulitan mencari air bersih. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Ya, berdasarkan bacaan, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Lalu apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Silakan kalian catat pembahasan ini di buku tulis kalian. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo diskusikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu atau bersama anggota keluargamu di rumah. Pertama, apa fungsi air bagi manusia? Kedua, apa fungsi air bagi hewan? Dan yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok yang lain. Sebagai contoh pembahasan, bisa kalian lihat contoh alternatif jawaban berikut. Fungsi air bagi tumbuhan, yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Kemudian fungsi air bagi hewan, yaitu untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup bagi hewan air. Kemudian fungsi air bagi manusia, yaitu untuk minum,
memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan pakaian. Tentu saja, jawaban ini bisa kalian kembangkan lebih baik lagi. Sekarang, ayo kita renungkan. Pengetahuan apa yang kamu telah pelajari hari ini? Keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Dan sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Demikianlah pembelajaran kita pada tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ke-1. Semoga kalian dapat memahaminya, semoga bermanfaat. Terima kasih.